Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Linda Ermawati, NPM 107 dari kelas A418. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi yang saya dapat selama pelaksanaan program pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1. Sasaran SD yang saya tuju untuk melakukan kegiatan PLP 1 ini adalah SD Negeri Giripurwo yang beralamat di Guber, Giripurwo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Visi SD Giripurwo adalah unggul dalam prestasi, teknologi, berakhlak mulia, dan berbudaya. Sedangkan misi dari SD Giripurwo yang pertama, mengedepankan terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa, mengembangkan potensi yang dimiliki baik di bidang akademik maupun non-akademik, mewujudkan generasi yang mampu bersaing atau beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mengembangkan budaya, kreativitas, nalar, dan disiplin yang tinggi, serta mampu berkomunikasi antara sekolah dengan masyarakat dan stakeholder pendidikan. Untuk tujuan SD Negeri Giripurwo itu dikembangkan sesuai dengan visi misinya, dan itu tujuannya tercantum dalam tujuan selama 1 tahun ke depan dan tujuan untuk 4 tahun ke depan. Sumber daya manusia yang ada di SD Negeri Giripurwo itu tergolong cukup. Yang pertama, mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikannya, untuk rinciannya yaitu 1 kepala sekolah, 4 pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagai guru kelas, 2 guru tidak tetap itu guru kelas, 1 guru agama, 1 guru penjaserkes, dan 2 pegawai tidak tetap itu sebagai pustakawan dan juga penjaga sekolah. Jadi jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SD Negeri Giripurwo itu berjumlah 11 orang. Peserta didik itu berjumlah 142 orang secara keseluruhan dengan rincian 76 siswa putra dan 66 siswa putri. Sarana prasarana yang ada di SD Negeri Giripurwo menurut saya sudah cukup memadai dalam suatu kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, seperti ruang kelas yang cukup, ada ruang guru dan juga ruang kepala sekolah, UKS, ruang tamu, lapangan sekolah itu ada 2 di situ, ada lapangan voli dan juga lapangan rumput. Nah, selanjutnya ada tempat parkir, ada kamar mandi, dapur, gudang, alat-alat untuk kegiatan ekstrakurikuler, lalu ada komputer, printer, perpustakaan, tempat cuci tangan, papan informasi, pojok baca yang ada di dalam kelas, lalu ada taman kelasnya juga, dan fasilitas pendukung pembelajaran seperti buku, meja, kursi, papan tulis, proyektor, media pembelajaran yang ada, lalu almari, spidol, kapur, penghapus, dan lain-lain. Nah, selanjutnya prestasi yang didapat SD Negeri Giripurwo itu lebih banyaknya di bidang non-akademik, yaitu cabang olahraga voli. Nah, dari tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan juga sampai di provinsi. SD Negeri Giripurwo ini mengembangkan prinsip 4S, yaitu senyum, sapa, salam, dan santun. Nah, selanjutnya itu ada 5R, rajin, resik, ringkes, rawat, dan rapi. Selain itu ada juga 5 nilai karakter yang dikembangkan oleh PK, yaitu religius, integrasif, nasionalis, gotong royong, serta mandiri. Nah, dari ketiga kultur sekolah atau budaya sekolah tadi itu dikembangkan setiap warga sekolah. Struktur organisasi yang ada di SD Negeri Giripurwo itu memiliki struktur organisasi yang sama pada umumnya. Nah, itu dengan tingkatan yang ada di atas itu ada komite sekolah, kepala sekolah, dan juga narasumber. Nah, di bawah kepala sekolah itu dipimpin oleh Bapak Suraji SPD, sedangkan untuk komite sekolah itu dari Bapak Ratno Wiyadi. Nah, di bawah pimpinan kepala sekolah itu ada beberapa seksi atau
tugas sesuai dengan bidangnya yang dilakukan oleh guru yang ada di situ atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SD Negeri Giri Purwo. Yang pertama yaitu di bidang operator sekolah dan kurikulum itu dipegang oleh guru kelas 2 yaitu Bapak Rifki Febrian Nugroho SPDSD. Sedangkan untuk kesiswaan atau PPDB itu dipegang oleh guru kelas 1 yaitu Ibu Gondang Winarni SPDSD. Sedangkan untuk kepegawaian itu dipegang oleh guru kelas 6 yaitu Ibu Tri Asyanti SPDSD. Untuk UKS dan sarana prasarana itu dipegang oleh Bapak Rohmadi selaku guru penjasorkes. Dan untuk humas itu dipegang oleh guru kelas 5 yaitu Ibu Warsinem SPDSD. Nah, selanjutnya untuk keuangan atau bendahara itu dipegang oleh guru kelas 3 yaitu Ibu Sundariningsih SPDSD. Sedangkan untuk ekstrakurikuler itu dipegang oleh Bapak Wisnu Kadarrohman SPDSD. Dan untuk mental dan keagamaan itu dipegang oleh Ibu Sartini SPDI. Di bawahnya itu juga ada pegawai yang menjadi tenaga kependidikan yang ada di SD Negeri Giri Purwo, yaitu di bidang pustakawan ada Ibu Fani Ina Khotimah, dan di penjaga sekolah ada Bapak Tri Hartanto. Kemudian baru di situ ada siswa. Tata kelola sekolah itu dikerjakan sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing. Oke, selanjutnya adalah mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah di SD Negeri Giri Purwo itu ada beberapa hal. Pertama yaitu mengenai peraturan seragam. Pada hari Senin dan Selasa siswa diwajibkan untuk menggunakan seragam merah putih. Pada hari Rabu menggunakan seragam pramuka dan Kamis Jumat menggunakan seragam batik. Jam operasional sekolah di SD Negeri Giri Purwo itu sebenarnya tidak terjadwal. Jadi antara kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu tidak pulang secara serentak. Tapi untuk bel masuk itu masuknya secara serentak. Tapi untuk pulang itu disesuaikan. Apabila pada waktu itu pembelajaran sudah selesai dan sudah disampaikan secara keseluruhan, maka itu sudah bisa pulang. Kegiatan seremonial SD Negeri Giri Purwo juga sangat rutin untuk mengerjakan upacara bendera di hari Senin. Dilakukan di halaman sekolah dengan petugas upacara dari kelas 4, 5, dan 6 dan dilakukan secara bergilir. Untuk kegiatan formal lain yaitu seperti rapat, briefing itu juga diadakan. Workshop kurikulum juga ada di sana, dilakukan di setiap tahun ajaran barunya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan rutin kokurikuler, kurikuler, serta ekstrakurikuler. Jadi, kegiatan kurikulernya sudah tercantum di setiap mata pelajaran yang ada, atau kalau sekarang itu yang dinamakan dengan tema. SD Negeri Giri Purwo belum pernah mengadakan kegiatan kurikuler. Ekstrakurikuler di SD Negeri Giri Purwo itu terdiri dari 3 hal, yaitu tari, pramuka, dan juga drum band. Untuk tari itu dilaksanakan setiap hari Senin, untuk drum band setiap hari Kamis, dan pramuka itu setiap hari Rabu. Nah, selanjutnya yaitu praktek pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Giri Purwo. Untuk kebiasaan positif, di setiap 15 menit pertama sebelum pembelajaran itu dilakukan literasi, terjadwal jadi literasinya. Yang kedua, hafalan tentang surat-surat pendek. Dan setelah itu, jadi untuk teknis pelaksanaannya itu anak-anak diminta untuk berkumpul di lapangan pada waktu hafalan surat pendek itu. Nah, setelah itu untuk mengkoordinasikan ke kelas itu anak-anak diminta untuk berjabat tangan kepada seluruh guru yang ada di situ. Baru mereka dikoordinasikan untuk masuk ke kelas. Nah, setelah di kelas, sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran itu anak-anak dibiasakan untuk membaca doa. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan mengenai laporan hasil kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 di SD Negeri Giri Purwo. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan informasi ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.